Blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat tampaknya gagal pada hari pertama. Dan karena itu, Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat kembali ke meja perundingan dengan Iran. Pertemuan baru antara kelompok negosiasi kedua negara bisa berlangsung di Islamabad pada hari Kamis atau Jumat. Dan dalam situasi ini, Trump benar-benar menghadapi masalah. Meskipun Amerika memblokade Selat Hormuz, kapal tanker Tiongkok hari ini dengan tenang melewati perairan selat tersebut. Lebih dari itu, Iran menjelang perundingan telah mengajukan tagihan kepada Amerika Serikat atas kerusakan yang ditimbulkan. Dan sekarang, Iran juga menuntut Amerika Serikat untuk membayar hampir 300 miliar dolar sebagai kompensasi. Selain itu, sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan, seperti Arab Saudi, telah mendesak Trump untuk berdamai, duduk di meja perundingan, dan menghentikan blokade Selat Hormuz. Dan Trump tampaknya siap untuk berkompromi. Amerika Serikat menawarkan konsesi besar kepada Iran terkait program nuklirnya. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan berlangganan saluran Telegram saya Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi hari ini kapal tanker Tiongkok yang terkena sanksi berhasil melewati Selat Hormuz, meskipun ada blokade terhadap jalur strategis ini yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Dan meskipun Pentagon telah melaporkan kepada Donald Trump bahwa tidak ada satupun kapal yang melewati kapal-kapal Amerika pada hari pertama, ternyata itu tidak benar. Kapal Richteri menurut data Marine Traffic dan layanan Kepler menjadi yang pertama berhasil melewati selat dan keluar dari Teluk Persia setelah dimulainya blokade. Tanker ini dan pemiliknya berada di bawah sanksi Amerika Serikat karena bekerja sama dengan Iran. Tanker tersebut dimuat dengan metanol di Pelabuhan Hamriyah di Uni Emirat Arab, yang menjadi pelabuhan terakhir yang disinggahinya. Satu lagi tanker yang terkena sanksi, Murli Kishan, memasuki selat pada 14 April, dan menurut informasi dari KPLR, kapal kosong tersebut dijadwalkan untuk memuat minyak bakar di Irak pada 16 April. Sebelumnya, tanker ini juga digunakan untuk mengangkut minyak Rusia dan Iran, dan oleh karena itu juga dikenai sanksi, namun tetap melintasi selat. Dalam situasi ini, Arab Saudi berusaha meyakinkan Amerika Serikat untuk menghentikan blokade Selat Hormuz dan melanjutkan negosiasi dengan Iran, karena khawatir akan eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah. Wall Street Journal menulis bahwa di Riyadh diyakini bahwa taktik tekanan Washington saat ini terhadap Teheran justru bisa menghasilkan efek sebaliknya, yaitu penutupan Selat Bab el-Mandeb yang juga menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menyumbang tambahan 12% dari seluruh pengiriman minyak melalui laut serta 8% gas alam cair. Arteri strategis ini terletak di antara Yaman dan Eritrea dan merupakan gerbang selatan menuju terusan Suez, yang sekali lagi menjadi salah satu jalur perdagangan utama antara Asia dan Eropa. Arab Saudi baru-baru ini berhasil mengembalikan ekspor minyaknya ke tingkat sebelum perang, sekitar 7 juta barel per hari. Meskipun Selat Hormuz sempat ditutup, ekspor minyak tetap bisa dilakukan berkat pengiriman melalui pipa ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Namun pasokan ini akan terancam jika Selat Bab el-Mandeb ditutup oleh kelompok Houthi Yaman. Jadi, orang-orang Saudi bilang ke Trump, "Dengar, kami baru saja menyelesaikan masalah ini. Dan sekarang, masalah berikutnya sudah mulai muncul. Jadi, kamu harus segera mengambil keputusan karena akibat perangmu melawan Iran, semua bisa benar-benar berhenti di sini." Dan dalam situasi seperti ini, Donald Trump sendiri hari ini menyatakan bahwa dalam 2 hari ke depan, negosiasi dengan Iran akan dilanjutkan kembali. Dan sebelumnya, menurut informasi dari orang dalam, diketahui bahwa delegasi Amerika Serikat dan Iran berencana mengadakan pertemuan baru di Islamabad pada hari Kamis atau Jumat. Selain itu, Jenewa juga dipertimbangkan sebagai tempat negosiasi. Selain itu, sumber-sumber menyebutkan bahwa Washington dan Teheran terus melakukan konsultasi mengenai putaran baru negosiasi langsung. Dan di sini penting untuk menyebutkan satu bagian penting dari teka-teki ini. Hari ini, 14 April di Amerika Serikat telah berlangsung perundingan langsung pertama sejak tahun 1993 antara Israel dan Lebanon. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Duta Besar kedua negara di Washington dan Kepala Departemen Luar Negeri AS Serikat Marco Rubio. Tuntutan utama Israel adalah perlucutan senjata secara total.
Sehari sebelumnya, kelompok tersebut menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk menolak bernegosiasi dengan Israel, dan sebelumnya sudah menyebut negosiasi itu tidak ada artinya. Namun pihak Trump menyatakan bahwa jika pemerintah Lebanon akhirnya menyingkirkan para teroris dari kelompok Hizbullah, maka perdamaian akan tercipta di Lebanon dan Israel akan menghentikan serangan lebih lanjut. Dan inilah momen penting, karena jika Israel dan Lebanon mencapai kesepakatan, maka negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran benar-benar akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Karena perang antara Israel dan Lebanon juga merupakan bagian dari perang besar ini. Dan dalam situasi seperti ini, diketahui bahwa Donald Trump mulai mundur dan memberikan konsesi. Ingat pernyataan tegas Donald Trump bahwa dia hanya akan menerima kapitulasi Iran dan tidak akan membiarkan masalah nuklir Iran tetap tidak terselesaikan, dan generasi mendatang Amerika Serikat harus kembali berperang melawan Iran. Dia berkata, "Saya tidak akan membiarkan dalam 10 atau 20 tahun lagi kita harus kembali berperang." Tidak, katanya. "Saya akan menyelesaikan masalah ini secara total di sini dan sekarang." Donald Trump dengan tegas menyatakan bahwa Barack Obama adalah orang yang lemah karena hanya menandatangani kesepakatan dengan Iran selama 10 tahun. Sedangkan Donald Trump akan mencapai kesepakatan permanen dengan Iran untuk selamanya. Kita akan sepenuhnya mengakhiri masalah program nuklir Iran ini. Masih ingat pernyataan-pernyataan seperti itu dari Donald Trump? Tapi di sini ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Sumber dari Axios mengatakan bahwa dalam perundingan di Islamabad akhir pekan lalu, Wakil Presiden Amerika J.D. Vance menawarkan kepada Iran bukan untuk menghentikan, tetapi menangguhkan segala aktivitas di bidang nuklir selama 20 tahun. Sekali lagi, artinya Trump sekarang juga setuju dengan kesepakatan sementara terkait program nuklir Iran. Dan di Teheran, mereka merasa bahwa, Trump mulai melemah. Dan mereka menyatakan bahwa mereka hanya akan setuju pada kesepakatan selama 5 tahun, tidak lebih. Mereka bilang, tunggu dulu, sebelumnya kalian bilang ini akan menjadi kesepakatan tanpa batas waktu, seumur hidup, selamanya, benar-benar permanen. Sekarang kalian bilang, 20 tahun, jadi kami menuntut 5 tahun tidak lebih. Artinya, bahkan lebih sedikit daripada yang pernah ditandatangani oleh Barack Obama dulu. Jadi, jika kedua pihak benar-benar fokus pada jangka waktu, bukan pada pembongkaran total program nuklir Iran, masalah bagi Trump adalah bahwa kesepakatan semacam itu bisa mengingatkan pada perjanjian yang dibuat pada tahun 2015 oleh pemerintahan Barack Obama dengan partisipasi negara-negara Eropa, Rusia, dan Tiongkok. Trump setelah berkuasa menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir Obama itu 3 tahun kemudian dengan menyebut perjanjian Obama tersebut, kutipannya, sebagai kesepakatan yang mengerikan dan sepihak yang seharusnya tidak pernah dibuat sama sekali. Dan sekarang, Trump berisiko membuat kesepakatan yang sama atau bahkan lebih buruk daripada yang dibuat oleh Barack Obama. Tapi itu belum semuanya. Iran memahami apa yang sedang terjadi dan sekarang menantang Amerika Serikat. Disinilah Trump berada. Juru bicara pemerintah Iran, Fatimeh Mahanjeri, menyatakan pada 14 April bahwa perkiraan awal kerugian Iran akibat serangan Amerika Serikat dan Israel mencapai sekitar 270 miliar dolar. Salah satu isu yang didorong oleh tim negosiasi kami dan juga dibahas selama perundingan di Islamabad adalah masalah reparasi perang dari Amerika Serikat. Kerugian Iran akibat serangan Amerika Serikat dan Israel saat ini diperkirakan sekitar 270 miliar dolar. Artinya, sekarang Iran juga menuntut reparasi dari Trump atas perang ini. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, di deskripsi video ini sudah tertulis dukung saluran Alexei Pichi. Silakan pilih cara yang paling nyaman. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.